Pemirsa, ratusan penumpang kapal motor berkah panik sementara 25 lainnya luka usai kapal yang mereka tumpangi menabrak karang dan karam di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe. Kondisi tangga yang sempit menjadi kendala bagi tim SAR untuk mengevakuasi korban. Setidaknya 25 orang dilaporkan terluka akibat benturan dan satu diantaranya mengalami kejang. Seluruh korban yang terluka langsung dievakuasi ke kapal nasional Pacitan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, KM Alif Berkah terlihat miring dan nyaris terbalik usai menabrak karang di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Beruntung, seluruh penumpang berhasil ditenangkan oleh tim SAR dan ABK sehingga proses evakuasi 346 penumpang berjalan lancar. Mana penumpang yang berhasil kita evakuasi itu sebanyak 346 plus ditambah dengan ABK 6 orang, jadi total seluruh POB kapal tersebut berjumlah 352. Dan alhamdulillah semua ABK dan penumpang itu berhasil dievakuasi ke KN SAR Pacitan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kapal kandas saat berlayar dari Pelabuhan Langgara, Konawe Kepulauan menuju Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan intervensi yang diajukan tim UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Hakim memerintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang adalah putusan selas terkait permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis Hakim yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis Hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari dan jika belum menemui titik terang bisa diperpanjang 15 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator. Setelah nomor 106 PKTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan masa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Mengadili: 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Kami menghormati putusan dari Majelis Hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini. Sebelumnya, Advokat Komardin menggugat 8 orang mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark.
Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau GAK itu dicabut, dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 iup di Raja Ampat. Jadi ya pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, perhatikan. Pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaketnya, itu langsung melambung nanti wer. Di kopi. Dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, KPK mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Meski sempat kaget, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Iya. Saya tidak tahu, saya dari istana. Gimana Pak? Terkait kasus kelanjutannya gimana Pak? Kan kita tahu. Ya nunggu laporan dari Irjen lah pasti lah. Saya nggak tahu. Kan sesuai bukan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Ya, salah satu status Nadiem, Fiona Handayani, tiba pukul 9.30 di Kejagung dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencegahan bepergian ke luar negeri. Kasus dugaan korupsi ini naik ke tahap penyidikan pada pertengahan Mei. Pemirsa, pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025 setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kementerian Agama mengimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025 esok. Sebelumnya, para jemaah telah menyelesaikan puncak proses ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan kini seluruh jemaah bersiap memasuki fase akhir ibadah. Tercatat sebanyak 7 kloter yang pulang ke tanah air pada 11 Juni. Mereka merupakan jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah pada awal Mei 2025. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Jemaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulangan selesai. Menjelang keberangkatan, seluruh jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Kami imbau agar pelaksanaan tawaf dilakukan dengan tenang, penuh kekhusyuan, serta memperhatikan kondisi fisik dan cuaca. Selain itu, layanan bus selawat kembali beroperasi guna mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi bekerjasama dengan maskapai akan melakukan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Diimbau agar jemaah tidak membawa barang yang dilarang. Pastikan barang berharga disimpan dengan